Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Allah. Bersua kembali dengan saya Pendeta Sekaruan lewat Artos edisi Rabu 19 Januari 2022. Kita akan disapa oleh sabda Allah sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan-Nya sepanjang malam dan untuk mempersiapkan diri kita untuk beraktivitas pada hari ini. Mari siapkan hati kita, siapkan waktu kita dan Alkitab kita untuk duduk di sekitar sabdanya. Mari berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami telah Engkau bangunkan. Dan kini kami rindu di pesapa sabdamu untuk menjalani hidup pada hari ini. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, Artos edisi Rabu 19 Januari 2022, baca kita dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-33 sampai 39. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Firman Tuhan, hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yesus sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kan penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikian sabda Allah. Injil Lukas merupakan Injil yang paling terbuka dari semua Injil. Ia menggambarkan Yesus berhubungan dengan orang dari berbagai golongan miskin, terbuang, para pendosa, pemungut cukai. Salah satu pahlawan dalam perumpamaan Yesus bahkan adalah seorang Samaria yang baik hati, anggota dari bangsa campuran yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Bandingkan pasal 10 ayat 25-37. Lebih dari Injil lain, Lukas juga menekankan peran Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dia memotret Yesus dan memotret Yesus sebagai seorang pendoa. Perikop bacaan kita berbicara pada penekanan adopsi ajaran. Menurut Aaron Beck, seorang psikiater dari Amerika, cognitive distortions adalah salah satu penyebab timbulnya stres. Salah satu jenis cognitive distortion adalah should statement, yaitu pola pikir harus. Orang yang memiliki pola pikir semacam itu akan memegang aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan situasi serta kondisi. Tampaknya orang Farisi termasuk orang yang demikian. Dalam kacamata should statement, mereka tidak kenal kompromi terhadap sesuatu yang mereka anggap sebagai pelanggaran aturan agama. Maka tak heran bila mereka mempertanyakan hal-hal tak lazim yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Salah satunya adalah masalah puasa, yang menurut mereka merupakan tanda pertobatan atau kesalehan. Untuk menjawab, Yesus memberikan beberapa ilustrasi yang menyatakan perbedaan ajarannya dan ajaran para pemimpin Yahudi. Yudaisme
Yang diajarkan oleh para pemimpin Yahudi adalah ajaran yang sudah lama dinikmati oleh orang-orang Farisi. Dengan mengutamakan kepatuhan secara serius kepada tiap ritual dan aturan yang menjadi tuntutan ajaran tersebut, para Farisi menganggap itulah ajaran terbaik. Ritual atau aturan harus dijalankan secara kaku, tanpa peduli situasi dan kondisi yang ada. Misalnya, saat hari Sabat, tak seorang pun yang diperbolehkan mengerjakan sesuatu, sekalipun itu menolong orang sakit. Padahal bukan seperti itu ajaran Yesus. Yesus membawa suatu perjanjian yang baru yang tidak bisa mengadaptasi atau mengadopsi ajaran lama. Bila mengambil contoh Sabat, bagi Yesus Sabat adalah hari saat kasih karunia Allah harus dinyatakan juga. Maka apa salahnya bila seseorang tabib menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita peka, sampai sekarang pun banyak ajaran yang disusupkan pada ajaran Kristen. Misalnya dikatakan bahwa doa yang disampaikan pada jam 12 malam akan didengar Tuhan. Bukankah ini semacam adopsi pengajaran yang tidak dilakukan oleh Yesus? Mari selidiki setiap ajaran yang kita dengar. Jangan sampai kita pun boleh disesatkan. Roh Kudus menuntun memimpin kita, dan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Syukur pujiannya Allah kami naikkan padamu. Tuhan telah memberikan izin kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabdamu, memahami, mendalami akan sabdamu. Kiranya apa yang kami amini diimani lewat sabda Allah, kami tidak dapat mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang lain, tetapi kiranya lewat sabdamu lah kami akan berpedoman. Sehingga hidup kami semata-mata bahagian dari karya penyelamatan dan untuk meneruskan memberitakan berita sukacita. Bapa di surga, kami doakan segenap umat Tuhan, kaum keluarga, warga jemaat, warga masyarakat, dalam setiap keberadaan mereka. Tuhan peliharakan, Tuhan tuntun. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, pergaulan, studi mereka, dalam mencari pekerjaan, bahkan dalam bekerja, dalam menyesuaikan diri mereka, dalam mencari jati diri mereka, Roh Kudus kiranya mengarahkan, menuntun mereka. Anak yatim piatu, para janda, lansia, dalam keterbatasan mereka, dalam ketidakmampuan mereka, dalam pergumulan mereka, berkenan Tuhan mengangkat, memulihkan, meyakinkan bahwa dalam situasi mereka Allah tetap peduli. Jika ada anggota jemaat, anggota keluarga yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing, berkenan Allah memberkati pelayanan yang diberikan kepada mereka, sehingga atas izin-Mu mereka dikuatkan dan dipulihkan. Pun pula yang berduka, kami percaya bahwa penghiburan sejati sumbernya daripada Allah lewat sabda Tuhan yang mengarahkan kami kepada Allah sendiri sebagai penghibur sejati. Demikian Tuhan sampai hari ini, di mana kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tadi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berharap kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Rabu 19 Januari 2022 dengan topik adopsi ajaran. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dan menjaga jarak, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga pada masanya kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan suatu gaya hidup yang baru dan disiplin yang baru. Tuhan beserta kita. Amin.